Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka, dengan para pemain Wenda Lubis sebagai Senopati Narasingha, Nanang sebagai Senopati Diposari, Diki sebagai Senopati Banjarsari, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Abu Burhan sebagai Empu Purwa, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Senopati Diposari bergegas menuju ruang penjara bersama prajurit yang memberitahukan tentang Senopati Narasingha. Dahi Senopati muda itu berkerut sambil membayangkan apa sebenarnya yang tengah terjadi terhadap kawannya. Keparat! Kalian semua prajurit! Prajurit Tumapel, kenapa kalian tidak membelaku? Ken Dedes milikku! Bukan milik siapa-siapa, juga bukan milik aku. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Biarkan Ken Dedes pergi bersamaku! Kalian dengar semua? Akulah calon suami Ken Dedes. Dia akan menjadi istriku. Ayo, lepaskan dia, prajurit. Lepaskan dia. Katakan pada akulah calon suaminya. Lepaskan dia. Lepaskan Ken Dedes, prajurit. Lepaskan dia. Kasihan sekali kau, Narasingha. Rupanya batinmu jadi terguncang gara-gara kau gagal mendapatkan Ken Dedes. Kelihatannya kau begitu tergila-gila sekali padanya. Ya, begitulah keadaannya Tuan Senopati. Setelah membentur-benturkan kepalanya, terkadang ia tertawa sendiri, Tuan. Dan terkadang pula ia juga menangis. Apakah dia jadi gila lantaran peristiwa tadi siang, Tuan? Ya, mungkin juga demikian. Tolong, kau buka pintu penjara ini. Apa yang ingin Tuan Senopati lakukan? Aku ingin membuatnya tenang. Biar bagaimanapun juga, dia kawanku. Cepat, kau buka pintu penjara ini. Kalian tidak perlu khawatir. Iya. Hai, tolong bawa kemari kunci pintu penjara ini.
Silahkan Tuan. Tapi maaf, jika pintu ini saya tutup kembali. Nanti akan saya buka lagi kalau Tuan ingin keluar. Oh, iya. Pintu terali besi penjara itu ditutup kembali. Senopati Diposari masih diam di tempatnya. Matanya menatap Iba, melihat penderitaan yang dialami oleh kawannya. Sementara Senopati Narasingha sekarang diam di pojok dinding sambil memegangi luka di pinggang dan kepalanya akibat benturan-benturan yang dilakukannya. Dia masih tidak peduli dengan kehadiran Senopati Diposari. Narasingha, apakah kau tidak mendengarkan sapaanku? Apa yang telah kau lakukan tadi, Narasingha? Narasingha, seharusnya kau tidak perlu berbuat demikian. Karena itu hanya sia-sia saja. Nah, coba. Sekarang kau raba tubuhmu dan kepalamu. Kau terluka. Terluka akibat ulahmu sendiri. Aku harap kau menyadari keadaanmu sekarang, Narasingha. Narasingha, kau ini sebenarnya kenapa? Kupikir kau mendengarkan apa yang kukatakan. Aku menginginkan Ken Dedes. Dia calon istriku. Kenapa kau merebutnya dan memberikan pada Tunggul Amal Tunggul? Narasingha, jaga mulutmu. Kau mulai bicara tidak sopan. Di mana kau sembunyikan calon istriku? Di mana? Ken Dedes harus tahu keadaanku sekarang. Aku terluka. Aku ingin dia berada di sini. Narasingha, perhatikan baik-baik siapa aku ini. Lihat yang jelas. Sadarlah. Aku akan menolongmu keluar dari tahanan ini. Kau masih bisa dibebaskan kalau mau minta maaf kepada aku. Maaf. Apakah kau pikir aku orang hebat? Sekalipun ia penguasa Tumapel, yang telah merebut calon istri orang itu siapa? Siapa? Aku rasa kau pun tahu siapa yang patut dianggap benar dan pantas dikatakan salah. Dalam hal ini, yang jelas salah adalah kau. Dan satu hal yang harus kau pahami, Ken Dedes bukan calon istrimu, ataupun calon istri siapa saja. Jadi tidak seorang pun yang berhak untuk menentang keinginan aku. Sungguh dalam sekali pengabdianmu terhadap aku, Diposari. Sampai kau mati-matian membelanya. Iya. Iya. Memang begitulah sebagai seorang senopati. Sekarang pergilah dari hadapanku. Aku tidak butuh kehadiranmu. Yang aku butuhkan cuma Ken Dedes. Ken Dedes. Ken Dedes. Rupanya dia benar-benar tidak bisa diajak bicara lagi. Apakah akibat dari benturan-benturan itu, kesadarannya jadi berkurang? Kalau sudah begini, apa yang harus aku lakukan? Ken Dedes, Juwitaku. Lihatlah aku, sayang. Aku sekarang berada dalam sebuah istana batu yang indah sekali. Tapi aku sendirian di sini. Oh. Kenapa kau tidak mau datang kemari menemaniku?
apakah Tunggul Ametung lebih gagah atau lebih berada dariku? Sungguh kejam sekali kau, sayang. Aku benar-benar menderita tanpa kau. Senopati Narasingha kembali menangis. Dia sesenggukan bagaikan seorang bocah yang ditinggal ibunya. Setelah beberapa saat tenggelam dalam tangisan, tiba-tiba senopati muda yang malang itu berdiri. Wajahnya berubah menjadi tegang, matanya menatap tajam, serta giginya gemeretak geram. Tunggul Ametung, kembalikan Ken Dedes padaku! Iya! Kembalikan Ken Dedes kepadaku! Dia bukan milikmu! Kau dengar aku atau tidak? Tunggul Ametung kepala! Narasingha, jaga mulutmu! Kepala! Narasingha! Aku tidak segan-segan berbuat kasar. Jika kau berani tidak sopan terhadap junjungan kita. Aku tidak peduli pada si keparat itu. Dia telah terang-terangan berbuat licik. Berbuat licik kepadaku. Tunggul Ametung, kembalikan Ken Dedes kepadaku. Kurang ajar kau, Narasingha. Gila. Kau berani mengajarku lagi di Posari Keparat. Narasingha, sadarlah. Keadaanmu sekarang tidak lagi seperti beberapa saat yang lalu. Tubuhmu penuh luka-luka dan bajumu compang-camping. Aku sangat prihatin melihat keadaanmu. Kalau kau mau menyadari, kau akan bebas dari tempat yang pengap ini. Tidak. Aku tidak sudi bebas dari tempat ini. Jika aku harus menyembah-nyembah pada Tunggul Ametung Jahanam itu. Baik, kalau memang begitu. Prajurit, Ya, Tuan. buka pintu penjara itu. Ikat pengkhianat ini dengan rantai. Cepat. Ayo, teman-teman. Ayo cepat buka pintu itu. Ayo, cepat. Ayo. 4 orang prajurit segera berhamburan mencengkram Senopati Narasingha yang tergeletak lemah. Kedua kaki Senopati muda itu lalu diikat dengan rantai besi, kemudian dikembalikan ke sudut ruangan. Sekalipun Senopati malang itu berusaha untuk melawan, hasilnya sia-sia. Tubuh Senopati muda itu sekarang terkulai lemah. Tetapi sekalipun demikian, dia berusaha untuk berdiri dan menatap Senopati Diposari dengan geram. Jahanamku Diposari. Kenapa kau menyuruh prajurit-prajurit dungu itu mengikatku dengan rantai? Lepaskan, kataku. Lepaskan Jahanam. Aku tidak akan melepaskan rantai itu sebelum kau sadar dan berpikir waras. Jadi kau menganggapku orang gila, Keparat? Lepaskan rantai ini. Aku ingin menemui Ken Dedes. Ia harus bersamaku. Sudahlah. Lupakan keinginanmu untuk menemui Ken Dedes. Apalagi untuk memilikinya. Apa maksudmu Diposari? Sebentar lagi, Ken Dedes akan diangkat menjadi permaisuri aku Tunggul Ametung. Jadi siapapun tidak berhak untuk merebutnya kembali. Nah, selamat tinggal Senopati yang malang. Mudah-mudahan kau kerasan berada di tempat pengap ini. Diposari, lepaskan rantai ini. Aku tidak rela Ken Dedes menjadi istri Tunggul Ametung. Lepaskan Diposari. Jahanam kok Diposari.
Prajurit, tutup yang baik dan jaga yang ketat pintu penjara ini. Jangan biarkan ada orang menengok Senopati Narasingha. Ya, Tuan. Kenapa kau tega membiarkan aku seperti ini? Kau sama sekali tidak mau melihatku. Kau sebentar lagi akan menjadi permaisuri Tunggul Ametung. Malangnya aku ini. Kendedes. Oh, Kendedes akan menjadi permaisuriku. Dia akan menjadi milikku. Tua Senopati Tumapel, andalan aku Tunggul Ametung telah tiada, dan itu mereka lalui dengan sangat mengenaskan sekali. Terutama yang paling menyedihkan adalah Narasingha. Dia harus menderita karena kekerasan hatinya. Iya, besok harus aku laporkan tentang keadaan Narasingha. Aku akan mengusulkan agar dia jangan dilepaskan. Narasingha lebih baik mendekam selamanya di penjara daripada membuat susah isi istana Tumapel ini. Sekarang, aku ingin menemui Empu Purwa. Mudah-mudahan beliau belum tidur. Malam masih menghampar dengan taburan bintang-bintang. Tumapel belum terlena dalam mimpi, karena saat itu masih nampak kegiatan para prajurit yang melakukan tugasnya. Dengan langkah yang tenang, Senopati Diposari menyusuri taman untuk menemui Empu Purwa. Tetapi ketika ia tiba di teras Sentong Tengen, atau wisma untuk tamu terhormat, nampak sesosok bayangan mencurigakan dari balik pepohonan. Oh, siapa orang yang menyelinap di balik pepohonan itu? Kurang ajar. Rupanya dia ingin berbuat sesuatu di Sentong Tengen. Hei, siapa itu? Jangan lari! Hap, ya. Kurang ajar. Kemana larinya orang itu? Aku harus bisa menangkapnya. Siapa tahu dia mata-mata. Atau orang yang ingin berbuat jahat terhadap Kendedes. Cepat sekali bayangan orang itu pergi. Tapi aku yakin orang tadi masih ada di sekitar taman ini. Aku harus mencarinya lagi. Sepertinya orang itu menyelinap ke arah sana. Aku jelas mendengar dia menerobos pepohonan itu. Itu dia. Hup! Sialan, dia lari lagi. Tapi aneh, kenapa orang itu hanya berlari di sekitar tempat ini saja? Apakah dia orang dalam? Tapi siapa? Kali ini, aku tidak boleh lolos. Dia harus berhasil kutangkap. Hei, Kisana, jangan coba main-main denganku. Tunjukkan dirimu, kalau kau benar seorang kesatria. Kalau kau masih mempermainkan aku, jangan menyesal akibatnya nanti. Dia muncul. Bagus. Dengan begitu, aku tidak perlu sulit-sulit menghajarnya. Sebaiknya aku dekati saja orang itu. Aku harus tahu dengan jelas siapa dia sebenarnya.
Bagus. Aku senang kau mau menunjukkan siapa dirimu. Berbaliklah Kisanak. Siapa kau sebenarnya? Hah? Kau kurang ajar. Senopati Diposari tersentak kaget begitu melihat wajah orang itu. Kemudian dengan geram, dia melompat mendekati orang yang masih berdiri di antara tumbuh-tumbuhan taman itu. Nah, siapakah orang yang berada di hadapan Senopati Diposari itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.